Bagaimana jadi seorang perempuan itu berdaya, memberdayakan, dan tidak mudah diperdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tabipun. Ya. Kembali lagi Agung Migraine di sini. Ini kita ada di ruangan yang luar biasa. Buat saya luar biasa bisa ada di ruangan yang satu ini. Kita ada di ruangan DPRD Kota Bandar Lampung dalam acara ngobrol dewan. Nah, kan ini nggak semua orang bisa ngobrol sama anggota dewan. Dan kali ini Agung yang dikasih kesempatan bisa ngobrol sama salah satu anggota dewan DPRD Kota Bandar Lampung. Dan langsung aja gue akan perkenalkan. Selamat pagi. Pagi Mas Agung. Ya, Bu Yuni Karnelis STP ini. Jadi lahir di Tanjung Karang tanggal 4 Februari 1976. Lulusan SMP 2, SMA 2, Unila. Ini lulusan terbaik nih Bu Yuni, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Bu Yuni, mohon maaf, ini Bu Yuni dari Komisi 4. Komisi 4. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan pendidikan, kesehatan, rumah sakit, tenaga kerja. Pokoknya ada 10 mitra kerja kita. Oh gitu. Dan sekarang Bu, hari ini aku mau ngajak ngobrol tentang peran perempuan dalam dunia politik. Nah, kalau ngomongin peran perempuan dalam dunia politik kan Bu Yuni sendiri memang sudah berperan dalam dunia politik ya. Mulai dari 2019 ya Bu ya? Iya, 2019 ini periode pertama ya. Kalau pencalekannya saya sudah ketiga kalinya ini. Ketiga kalinya. Di 2019 ya istilahnya diberikan amanah oleh masyarakat ya. Terpilih di Dapil 1, Dapil Teluk. Oke gitu, Masya Allah sekali. Jadi langsung aja kita ngobrol gimana Bu? Oke. Udah siap dengan Insya Allah. Masya Allah. Bu, menurut Ibu sendiri nih, sekarang keadaan politik itu dan peran perempuan tersendiri di Kota Bandar Lampung ini seperti apa? Iya. Pastinya soal keadaan politik di Bandar Lampung. Iya. Alhamdulillah kalau saya perhatikan dan juga lihat data yang ada ya Mas Agung ya, alhamdulillah sudah sangat kondusif. Dibuktikan dengan peningkatan jumlah kursi ya di DPRD Bandar Lampung dari tahun 2014 yang tadinya 6 ya, itu 12% karena kursi di Bandar Lampung kan 50 ya. 50%. Ada kenaikan menjadi 22% ya. 2019 kemarin itu bertambah menjadi 11 anggota DPRD perempuan. 11 iya. Jadi ada kenaikan 5 orang ya, seperti itu. Alhamdulillah. Bahwa perempuan sendiri sudah makin banyak ambil peran iya, dalam dunia politik. Iya, alhamdulillah. Seperti itu ya. Gimana dunia politik Bu? Iya, alhamdulillah kan politik itu kan sebenarnya tergantung siapa yang menjadi pemainnya ya, istilahnya ya. Stigma negatif terkait dengan dunia politik kan memang sudah terprem ya di masyarakat, terutama mungkin di perempuan, bahwa dunia politik miliknya laki-laki, dia kotor, jahat gitu ya. Pada kenyataannya ketika saya terlibat di politik dari tahun ketika saya lulus, kemudian saya beraktivitas di kampus ya, kemudian ada organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim, kemudian saya diminta oleh PK pada saat itu untuk jadi pengurus tahun 1999. Ya, jadi waktu PK sudah ada, saya sudah diminta menjadi pengurus perempuan pada saat itu, gitu. Jadi sekretaris bidang perempuannya. Dan saya melihat tergantung siapa yang terjun ya. Artinya ketika punya konsep politik itu kotor, maka memang nanti kotor gitu loh. Tapi kami di PK dan sekarang Partai Keadilan Sejahtera itu memang sudah mendidik anggota PKS-nya itu bahwa politik itu menjadi bagian yang penting yang harus kita harus ada di dalamnya, karena terus terang ketika mau melakukan sebuah kebijakan ataupun ingin ada kebijakan bisa disahkan gitu, itu lewat politik gitu loh, lewat partai politik seperti itu. Karena di Indonesia kan ketika ingin melibatkan diri untuk mengambil kebijakan maka harus ada di parlemen seperti itu. Jadi kalau ngomongin soal stigma buruk atau baik, sebenarnya balik lagi ke siapanya sih orang. Iya bisa juga. Konsep awalnya. Karena itu juga kan amanah rakyat sebenarnya. Iya benar. Kalau menurut Ibu sendiri, kenapa nih kalau di era sekarang
bisa dibilang nih yang lebih modern lagi. Kenapa sekarang nih perempuan tuh harus ambil peran sebenarnya dalam dunia politik? Nggak cuma laki-laki aja. Kenapa? Iya. Karena kan kalau lihat data ya Mas Agung ya, jumlah penduduk di Bandar Lampung khususnya kan sudah hampir 1 juta sekian gitu ya. Dan saya pernah baca bahwa data dari 1 juta sekian itu 49%-nya perempuan loh, gitu. Iya. Nah artinya kalau kita lihat kuota parlemen di Kota Bandar Lampung 50 ini kan nggak seimbang juga ya. Maksudnya 11 sekarang ini 11 perempuan, 39-nya kan laki-laki gitu ya. Tahun lalu malahan lebih kecil lagi, dan kita kan sebenarnya sudah mengamanahkan anggota DPRD laki-laki nih untuk memperjuangkan hak perempuan yang nanti juga terkait keluarga dan anak. Ternyata kan tidak terlalu signifikan gitu ya hasilnya. Banyak hal-hal yang tidak pro kepada perempuan, keluarga dan anak. Artinya perempuan memang harus ada gitu loh di politik ini. Mungkin kalau di parlemen karena saya di DPRD harus banyak gitu loh teman-teman DPRD perempuan dari partai lain pun memperjuangkan agar keterwakilan perempuannya bertambah seperti itu. Berarti kita nggak percaya sama laki-laki, iya, bukan. Yang ngerti perempuan sebenarnya ya perempuan ini. Iya, benar bisa mewakilkan apa? Benar, iya benar. Terutama di sini ya, kalau di DPR ini alhamdulillah dari 39 sebenarnya sangat mensupport perempuan ya. Beberapa alokasi dana di APBD 2023 ini sangat-sangat mensupport beberapa kegiatan terkait dengan bagaimana memberdayakan perempuan, keluarga dan anak, peningkatan kualitas perempuan, keluarga dan anak gitu. Jadi kami sih kalaupun misalnya ya 30% kuota perempuan itu terwakilkan di DPRD masih kurang sih sebenarnya. Tapi kan laki-laki juga bukan berarti ketika mereka jadi anggota DPRD kemudian mereka tidak juga mensupport ya isu tentang perempuan gitu. Enggak juga gitu. Nah, bagaimana komunikasi kita sebagai anggota DPRD perempuan juga bisa mencuci otak lah bahasanya gitu ya, bahwa bapaknya bahwa mereka juga ketika di komisi tertentu mereka juga tetap harus memperjuangkan hak perempuan. Misalnya kayak di komisi 3 kan sarana prasarana gitu ya, bagaimana mereka juga mengalokasikan dana terkait dengan sarana prasarana yang ada di Perda Kota Layak Anak gitu ya, bahwa harus dibangun tempat bermainnya layak anak gitu. Itu kan adanya di komisi 3. Jadi intinya sih sebenarnya harus ada kolaborasi sinergi antara anggota DPRD perempuan dan juga laki-laki gitu loh, agar kebijakan anggaran ataupun kebijakan terkait dengan peraturan yang pro perempuan gitu ya, keluarga anak itu bisa tercapai juga seperti itu Mas. Hasilnya itu maksimal sebenarnya. Iya, apalagi wali kota kita kan perempuan gitu ya. Di Bandar Lampung ini kan prestasi besar ya, dari tahun yang lalu kan belum ada wali kota perempuan di Bandar Lampung, dan saya sih melihatnya sudah banyak juga ya memberikan porsi yang banyak untuk perempuan juga. Artinya kan kalau pemerintahan itu kan melibatkan juga DPRD dan juga pemerintah kota. Dalam hal ini kan wali kota juga menempatkan kepala dinas banyak juga perempuan gitu ya, kemudian lurahnya, camatnya juga sudah berimbang lah ya gitu. Jadi sudah sangat hidup lah gitu ya perpolitikan di Bandar Lampung ini gitu. Jadi sekarang semakin lebih banyak warnanya lagi. Iya. Perempuan tuh nggak cuma diem di rumah sekarang. Iya benar. Sekarang memang sudah terjun ke dunia politik. Iya benar sekali Mas Agung. Benar mewakili yang perempuan. Iya. Dan memang kami kan memang kayak seluruh DPRD di sini perempuannya kan wajib aktif di organisasi yang sifatnya nasional, yaitu namanya Kokus Perempuan Politik dan Parlemen Indonesia. Dan di situ memang kita dibekali gitu loh, gimana cara sih menjadi anggota dewan, gimana sih menjadi perempuan politik, sehingga memang komunikasi teman-teman KPPI ya disingkatnya itu bisa berkomunikasi juga dengan partai politik, pimpinan partai politik agar memberikan ruang yang lebih luas gitu ya. Makanya kan di undang-undang juga sudah memperkuat dengan mewajibkan seluruh pengurus partai itu 30%-nya harus pengurus perempuan gitu. Iya gitu. Iya, memastikan bahwa 30%. Jadi kepengurusan dari DPD,
DPC, DPD, kemudian DPP itu wajib 30%-nya perempuan. Kalau dulu kan nggak ada aturan seperti itu. Ya, jadi kebijakan-kebijakan terkait perempuan sendiri, misalnya kayak pencalekan gitu ya, itu juga perempuan punya hak gitu loh untuk menempatkan siapa di nomor yang memang sudah diatur oleh undang-undang juga ya, bisa nomor 1, 2, dan 3 enggak. Perempuan nggak ditempatkan untuk administrasi gitu loh, gitu. Jadi nomor-nomor yang memang strategis gitu loh, seperti itu. Sudah banyak kesempatan dan juga sudah banyak yang diambil peran. Iya, makanya ada kenaikan jumlah itu kan salah satunya support dari pimpinan partai juga, saya yakin gitu. Bu, sebagai legislatif perempuan, hak-hak perempuan apa sih sebenarnya yang paling pengen Ibu perjuangkan saat ini? Iya. Kita ini kan sebenarnya bukan hanya saya sendiri ya, dia kan punya teman-teman yang memang sama lah pasti semangatnya gimana caranya ketika mewakili partainya di dewan ini, maka punya cita-cita mau seperti apa gitu ya. Kalau saya sih memang dari dulu program saya adalah bagaimana perempuan itu berdaya, kemudian memberdayakan dan tidak mudah diperdaya gitu kan. Tidak mudah diperdaya ya kan. Karena memang perempuan masih ini ya, masih kelompok yang didiskriminasi lah, bahasa itu termarginalkan gitu ya, kalangan kedua lah bahasanya gitu. Dan saya dan teman-teman perempuan yang ada di DPRD ini punya semangat yang sama sebenarnya, gimana caranya kita mengedukasi ya terkait dengan melek politik, bahwa perempuan itu memang harus bisa berpolitik, bukan hanya politik praktis harus jadi misalnya anggota dewan gitu ya, tapi bagaimana mereka juga punya memahami hak dan kewajiban mereka ketika mereka misal teraniaya, mereka harus seperti apa, jadi punya ketahanan dirinya sendiri gitu. Itu yang kalau saya sih ya. Nah, alhamdulillah memang saya kan ditugaskan oleh partai saya kan di Komisi 4 ya. Komisi 4 itu mitranya sangat cocok banget gitu loh, karena ada Komisi 4 kesejahteraan sosial. Iya, kesejahteraan sosial. Kalau nggak sejahtera dirinya sendiri, di rumah juga nggak sejahtera. Rumah nggak iya. Kalau kita gini, kalau perempuan bermasalah maka masalahnya luas ya, gitu. Makanya harus terselesaikan masalah perempuan ini. Ya, beberapa kasus yang ada kan sebenarnya karena perempuannya tidak bahagia lah bahasanya gitu ya, tidak sejahtera. Akhirnya kan berefek terhadap kondisi kekinian sekarang gitu ya. Mungkin banyak kasus-kasus yang kayak waktu itu misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dan sebagainya, kan sebenarnya berawal dari mereka tidak bahagia gitu loh. Seperti itu. Banyak perempuan yang tidak berani bersuara. Iya. Benar. Mereka juga butuh tempat untuk bisa menyuarakan. Iya, benar. Kalau di PKS itu memang gini Mas, kita kan punya program, kalau kita itu punya programnya dari sebelum nikah sampai lansia loh kita ngurusinnya gitu. Ada programnya kita, ada 8 program yang urusannya tuh dari sebelum nikah sampai dia nikah, punya anak harus ngapain, ketika sudah nikah kan harus cari penghasilan gitu. Kita punya namanya pos ekonomi keluarga. Kemudian kalau punya masalah remaja, kita punya pojok remaja gitu ya, sampai kepada ngurusin lansia gitu loh. Gimana pembekalan untuk lansia agar mereka tetap bisa bersemangat di usia senjanya gitu. Makanya sebenarnya permasalahan perempuan itu harus dari hulu, bukan hanya hilir ya. Makanya kemarin juga kan kita ada pembahasan kenapa permasalahan pernikahan dini dengan dispensasi misalnya gitu, karena memang untuk perempuannya sendiri memang tidak dipersiapkan agar mereka menjadi seorang ibu gitu loh ya. Jadi itu menjadi PR bersama. Makanya kita kalau di Komisi 4 tuh kita kan kemarin sudah menggagas sebenarnya, membahas ya tentang Perda Ketahanan Keluarga, walaupun masih dalam tahap tertolak karena dari pusatnya kan belum disahkan tuh Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Nah di situ sebenarnya kita sudah mengatur, Komisi 4 sudah mengatur gimana caranya itu dari keluarga lah gitu ya, perempuan, anak-anak itu disiapkan di rumahnya gitu. Disiapkan mulai dari rumah. Iya, dari rumah. Misalnya ada mereka kan karena ibunya itu sebenarnya ibu kan memang madrasah ya, jadi sekolah perdananya anak-anak. Iya, kayak Mas Agung kan pasti diajarin oleh ibunya dulu kan. Nah makanya kalau perempuan, kalau perempuan tidak kita urusin maka akan hancur gitu.
dari awal berarti dari keluarga dulu, dari Iya dulu, benar, gitu, iya. berangkat dari situ Iya semua. benar. Gimana keadaan di rumah nanti akan mencerminkan Iya. Jadi sebenarnya ini Bu Yuni ini inspirasi buat kalian perempuan ya. Jangan cuma diem di rumah. Iya. Jadi harus ada yang benar-benar bisa kalian kerjakan. Iya. Gak cuma nunggu aja. Gitu. Benar. Sekarang makin banyak kesempatan juga buat para perempuan itu bisa mengambil peran di bidang apapun. Iya, benar. Seperti Setuju, itu. benar. Makanya kalau saya memang kalau kami kan memang dari pusat itu sudah menginstruksikan ya seluruh anggota Dewan PKS setelah dilantik besok harus langsung ke masyarakat gitu. Langsung dulu. Iya, harus turun ke masyarakat. Makanya kalau saya itu memang di tim dan teman-teman dari PKS ya, itu kita harus membangun basisnya itu dikuatkan. Makanya kalau saya programnya yang unggulan saya itu Mas, itu ada namanya kelompok emak ID itu sampah. Jadi ada kelompok ibu-ibu yang ngumpulin sampah, kemudian sampahnya di setor nanti bisa menjadi uang tabungan gitu. Kemudian ada kelompok ekonomi, karena memang kalau di Teluk ini isu yang strategis adalah terkait dengan peningkatan ekonomi keluarga gitu, terutama ibu-ibu di daerah pesisir pantai gitu ya, karena ya Bapak bisa lihat ya bagaimana kehidupan di pesisir pantai itu memang ekonominya di samping memang mentalnya ya, mental berusaha yang harus dibangun juga memang harus dikasih modal gitu. Seperti itu. Dan itu jadi program saya gitu loh sama teman-teman PKS yang lain gitu. Gitu. Jadi memang benar jadi setelah kelas benar-benar. Iya, benar gitu. Bukan hanya diceramahi tapi bukan hanya diisi kepalanya, diisi kantong ya gitu. Benar. Gitu. Mau ya. Alhamdulillah mau. Ibu-ibu tuh sebenarnya ada nggak yang mau ngurusin aja gitu. Nah, intinya kan edukasi ya Mas ya, edukasi terkait apapun gitu. Makanya saya kan beberapa kali juga diminta mengisi di majelis taklim. Yang saya selalu sampaikan bukan hanya sekedar materi agama ya, tapi bagaimana mereka juga harus paham gitu loh kondisi di Bandar Lampung ini yang paling menjadi perhatian apa, misalnya stunting gitu ya, stunting, kurang gizi, gizi buruk gitu. Karena memang ibu-ibu yang maksudnya gini, di samping orang-orang kesehatan yang memberikan penyuluhan, sebenarnya yang terpenting adalah ibu-ibu yang rajin di pengajian sebenarnya gitu, untuk menyampaikan kepada ibu-ibu muda mungkin ya, karena kalau pengajian itu rata-rata memang usianya usia dewasa lah bahasanya gitu. Edukasinya itu bukan cuma kita minta penyuluhan dari pemerintah, jadi kita bersinergi bahasanya gitu. MLM. Iya dong. Mulut lewat mulut itu kalau orang pingsan gitu ya. Oke, Bu, selanjutnya nih, saat ini nih di tengah kemajuan dunia digital sekarang emang luar biasa banget. Iya. Semakin banyak benar perempuan yang mengekspresikan diri mungkin terlihat memang secara berlebihan. Iya. Anak-anak usia sekolah yang di sosial media kayak TikTok kan, joget, maaf agak sedikit. Iya. Nah, sebenarnya tanggapan Ibu sendiri? Iya. Ya sebenarnya memang ada positifnya. Pertama kan memang itu kebebasan berekspresi ya. Berekspresi positif. Iya, itu positifnya. Tapi memang kita kan ya seperti misalnya inilah ya, anak-anak ketika pandemi kan tiba-tiba kan harus online dan menggunakan ini ya gadget gitu kan. Tapi kan belum disiapkan efek dari ketika mereka aktif menggunakan gadget itu kan tidak semua paham gitu ya. Iya, tidak semuanya siap. Nah seperti ini juga ketika kebebasan berekspresi lewat digital sudah ada, tapi tidak dibarengi dengan batasan-batasan itu loh Mas gitu. Kalau saya sih saya yakin ya semua agama itu sebenarnya melarang istilahnya anggota jamaahnya itu untuk melakukan hal-hal yang gitu norma agama gitu ya. Dan ditambah juga kan sebenarnya secara etika Indonesia kan negara ketimuran ya. Dari zaman dulu juga pakemnya ada, harus seperti apa sih sebenarnya berpakaian gitu ya. Agama apapun sebenarnya nggak boleh juga kan memperlihatkan sebagian tubuh kemudian dilihat oleh orang lain yang mungkin jumlahnya lebih banyak. Ya, kalau saya sih tinggal nanti
inilah fungsinya orang tua sebenarnya. Orang tua harus bisa berkomunikasi dengan anak-anak bahwa ada batasan apa yang boleh atau yang tidak. Nah, gitu sebenarnya. Dan berkomunikasi gitu loh. Nggak juga langsung, ayo kamu kok kayak gini misalnya gitu. Udah nggak boleh main HP, nggak gitu kan. Karena zamannya udah zaman gini loh Mas. Anak saya juga, iya anak saya kan remaja-remaja juga gitu. Anak-anak itu ada yang remaja, ada yang perempuan. Iya. Bagaimana membekali mereka di tengah kemajuan dunia digital seperti ini? Iya. Ya, alhamdulillahnya memang kami berdua ya, saya dengan suami kan sudah sepakat bahwa yang diutamakan adalah sebenarnya masalah akidah ya. Dan memang kami berdua karena kita sudah pernah merasakan ya ketika jadi anak orang tua itu tidak bisa berkomunikasi itu kayaknya nggak enak gitu ya, gitu ya. Serba, oh kamu kuliah di sini, kamu ini, nah gitu kan. Nah, satu arah aja. Iya satu arah gitu, iya makanya. Saya berdua dengan suami itu sudah sepakat kita harus berkomunikasi dengan anak-anak. Anak-anak saya memang mau tidak mau semuanya punya gadget gitu ya. Karena waktu pas kemarin Zoom kan nggak mungkin tuh ganti-gantian karena jadwalnya bersamaan. Tapi kita memang sudah ada batasan Mas gitu loh. Apa yang dibuka kita sudah sudah sepakat tidak boleh membuka situs-situs, mereka udah tahu kan dan sebagainya. Kemudian kalau mau bikin TikTok ataupun vlog gitu ya, itu tetap harus pakai menutup aurat karena anak-anak saya perempuan kan memang sudah dibiasakan untuk menggunakan jilbab gitu loh. Tidak boleh juga share hal-hal yang pribadi gitu ya, yang tidak ngomong gitu kan. Nah gitu. Itu juga sudah dibatasi gitu loh. Dan anak-anak saya kan memang udah seperti teman kalau saya sama anak-anak itu. Memposisikan diri orang tua malah jadi seperti teman itu. Iya, harusnya gitu. Makanya harapan saya sih sebenarnya ketika nanti anggota dewan perempuan diperbanyak gitu ya. Karena teman-teman sama kok, teman-teman saya juga bagus semuanya. Ketika turun ke masyarakat tuh bukan hanya charity ya, bagi-bagi gitu. Harus ada nilai-nilai edukasi yang disampaikan kepada ibu-ibu itu gitu loh, terkait dengan bagaimana mendidik anak gitu ya, kemudian komunikasi dengan suami gitu, juga gimana peran mereka di masyarakat. Jadi jangan juga misalnya nih ya ada mohon maaf misalnya ada pamong yang tidak adil diem gitu ya, nggak dapat ini diem. Kalau di tim saya dan juga ibu-ibu yang di bawah saya udah bilang kalau ada apa-apa yang tidak didapatkan harusnya dapat itu lapor ke saya gitu loh. Jadi kita bisa advokasi langsung, kita bisa konfirmasi langsung ya dengan OPD terkait. Misalnya kayak dinas sosial kan mitra kita gitu kan. Kalau ada apa-apa langsung kontak saya gitu. Alhamdulillah ya selama ini kita terjalin kerjasama yang baik gitu loh. Dan memang masyarakat harus juga speak up ya. Kalau nggak ngomong ya anggota dewan juga kan sebenarnya manusia ya. Nggak bisa juga sampai tadi 1 juta sekian kita mau datengin juga kan. Iya bener. Jadi memberanikan diri untuk aware gitu loh. Ini kan sudah dibuktikan misalnya kayak kita reses nih, saya reses. Kadang-kadang ibu-ibu kalau nanya itu nggak mau nanya gitu loh. Padahal sebenarnya banyak yang ingin disampaikan. Banyak yang pengen ditanya. Tapi mereka tidak terlatih gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Kalau nggak ditanya ya nggak jawab. Iya, akhirnya udah saya kasih pertanyaan itu Mas. Misalnya, siapa yang di sini nggak dapat PKH? Baru jawab gitu. Siapa yang anaknya susah masuk sekolah? Iya baru jawab gitu. Jadi mereka itu harus diberikan bukan diberikan menu gitu loh, tapi udah makan ini ya gitu. Belum bisa gitu maksudnya perlu iya. Gitu. Tapi mudah-mudahan kalau semakin banyak anggota DPRD perempuan, saya yakin kan teman-teman saya ini turun terus nih ya. Dari sebelum dari setelah dilantik sama gitu, karena kita kan punya organisasi yang KPPI tadi ya, tempat kita sering ngobrol misalnya terkait dengan 30% atau misalnya penomoran tuh ya, ayo disupport partainya agar nomor 1 incumbent bisa kayak gitu itu kan sebenarnya obrolan yang membangun gitu loh. Kemudian kalau kita turun saling mensupport gitu, Bu Yuni turun, mereka juga mau turun gitu. Akhirnya kan ada misalnya di PKS ini ada namanya bidang keluarga sakinah mawaddah warohmah.
apa sih Bu Yuni gitu? Ya kita menjodohkan, memang lebih internal ya, menjodohkan antara anggota PKS, kader PKS yang perempuan dengan laki-laki yang belum menikah misalnya seperti itu. Kemudian nanti ada pendidikan pranikahnya, kemudian ada pembekalan ketika mereka sudah menikah gitu. Oh bagus ya gitu, nah, artinya saling support seperti itu supaya memperbaiki masyarakat. Ya boleh. Pada mau daftar soal urusan itu aja tuh. Iya, dicariin jodoh kan nanti, jodohin soleha loh. Nah, gitu, amin. Ya Gitu. Bu, pesan Ibu untuk para orang tua yang memiliki anak perempuan. Iya, sebenarnya makanya saya baca ini ya, apa namanya, sebenarnya kan pesan untuk seorang ibu kan sebenarnya untuk anak-anak yang laki-laki dan perempuan juga benar. Gitu ya, karena memang kalau di agama saya kan tidak ada pemisahan terkait dengan mendidik anak. Misalnya gini ya, ada doanya misalnya Robi habli minas solihin gitu ya, bagaimana doa orang tua biar anaknya soleh. Kemudian Robbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan umum juga tuh ya, gimana kita berdoa agar punya anak gitu ya yang jadi penyejuk gitu, penyejuk mata, kemudian nantinya menjadi pemimpin di kalangan mereka. Nah itu kan doa yang umum. Nah artinya mendidik anak perempuan pun sebenarnya harusnya tidak terlalu dibeda-bedakan ya, tapi Rasulullah pernah berpesan kalau perempuan bedanya memang harus lembut gitu ya. Kemudian seorang ibu itu harus mengoptimalkan fitrah perempuannya gitu loh. Fitrah perempuan seperti apa sih gitu. Ya minimal di lapangan itu Mas, sekarang anak-anak perempuan kan tidak punya, bukan tidak punya, sebagian besar mungkin ya, itu tidak punya keahlian berumah tangga yang cukup baik dibandingkan mungkin anak-anak zaman saya misalnya gitu ya. Karena kalau dulu kan orang tua, kamu nyuci piring, kamu gosok ya gitu, kamu nanti bagian bersihin rumah gitu, udah dibagi gitu kan ya. Ada seperti itu, iya. Jadi nanti kita bahas gimana sebenarnya mengoptimalkan peran perempuan gitu. Jadi anak-anak kita itu menjadi anak yang tangguh, anak yang sabar, anak yang hormat terhadap suaminya gitu ya, mencintai anak-anaknya, punya prinsip bahwa menikah itu menambah gitu ya, menambah keturunan gitu loh, keturunan yang baik ya. Bukan prinsip yang tidak mempunyai anak itu loh Mas gitu. Nah itu kan berawal dari didikan di rumah sebenarnya seperti itu. Iya, dari seorang ibu sebenarnya. Tapi ibunya harus bahagia. Tanya bapak-bapaknya harus membuat istrinya bahagia. Karena kalau ibu bahagia, anak sama suami harus bahagia. Iya benar, itu pasti berimbas seperti itu gitu. Setuju. Bu, sekarang ngomongin soal tokoh yang menginspirasi. Kalau tokoh perempuan yang menginspirasi Bu Yuni sendiri. Iya. Ya sebenarnya kalau tokoh kan, kalau saya kan memang seneng ya baca biografi orang-orang, terutama tokoh perempuan, tokoh laki-laki lah gitu ya. Tapi memang semua juga sama mungkin ya. Tokoh perempuan yang sudah di bawah alam sadar kita gitu ya. Ya Ibu Kartini itu ya. Tanggal lahirnya aja kita hafal gitu ya. Kemudian filmnya juga banyak gitu ya, dengan versi yang berbeda-beda. Kemudian bukunya juga paling banyak karena Ibu Kartini kan pahlawan nasional yang memang literatur terkait dengan sejarahnya kan cukup banyak ya. Orang dari luar negeri juga memberikan gitu. Dan memang saya baca juga ya bahwa Ibu Kartini ini memang dengan kondisi yang dalam keterbatasan ya, karena kan dia cuma di rumah aja gitu ya, tapi dia bisa punya semangat bagaimana caranya perempuan-perempuan Indonesia itu bisa mengenyam pendidikan, kemudian menjadi punya cita-cita besar untuk kemajuan bangsa, terlibat di negara ini gitu loh. Yang dengan kata-kata emansipasi wanita itu ya, sebenarnya bagaimana perempuan tuh punya hak yang sama dalam hal pendidikan, politik, kerja gitu, yang sekarang sudah mulai diaplikasikan ya, artinya sudah mulai terrealisasi gitu. Buktinya kan sekarang sudah banyak nih perempuan yang, mohon maaf ya, di kementerian juga sudah banyak perempuan gitu ya. Kemudian ya tadi saya bilang ya, wali kota, bupati banyak juga yang perempuan, gubernur juga banyak perempuan. Artinya cita-cita atau mimpinya
Ibu Kartini kan sudah mulai banyak terlihat seperti Iya, itu. banyak banget porsi untuk perempuan itu sudah lebih banyak. Iya, Perempuan iya juga benar kesempatan untuk kesempatannya apa-apa aja udah. mendapatkan. Iya benar. Tinggal bagaimana kita nih, kalian sebagai perempuan itu yang benar-benar memanfaatkan semua. Iya semua benar. Mau belajar kemudian ya itu tadi maksud saya tadi berdaya, memberdayakan dan tidak mudah diperdaya gitu Tidak loh. berdaya. Kan harus cerdas kalau kayak gitu ya. Benar. Makanya saya punya komunitas nih Mas di Ruko saya itu, kita punya forum diskusi. Itu judulnya itu ininya tagline-nya itu sehat, cerdas dan berdaya. Sehat, cerdas dan Sehat kan harus sehat secara fisik kan memang kita harus sehat. Gak bisa kan duduk kayak gini kalau saya sakit ya. Kemudian cerdas ya harus banyak belajar gitu loh. Iya. Sehat, cerdas dan Berdaya, karena kalau cuman sehat, cerdas tapi tidak berdaya dan memberdayakan orang sebenarnya tidak ada kebermanfaatannya untuk Dari masyarakat, sehat. hanya untuk diri sendiri kan gitu. Sehat dan cerdasnya jadi nggak bisa diaplikasikan. Iya, gitu. Harus SCBD ya. Iya. Sehat, cerdas dan berdaya. Iya, wah langsung disingkat kalau anak Luar muda. biasa. Luar biasa, luar biasa. Semoga apapun yang di Bu Yuni dan juga teman-teman dari PKS ataupun dari anggota yang lain itu yang lagi diperjuangkan sekarang itu benar-benar bisa Iya, amin, amin, Terima kasih amin, semua. amin, Bisa. amin. sampai manfaatnya ke masyarakat. Iya, amin. Bu, saya ada beberapa pertanyaan singkat tapi emang Ibu harus jawab. Boleh. Ya, Bu ya. Ini ngomongin ya yang berat-berat Bu, ya. Wah, ini Pertanyaan kayak sedikit. Yang pertama, tempat makan favorit di Bandar Lampung. di ini apa Putih Minang. Yang simpel aja, nasi Padang. Karena saya orang Padang kan. iya, Orang benar, Padang. benar. Putih Minang Ibu. Putih Minang. Nanti, kalau Tempat nongkrong Putih Minang yang di sini nih di Tanjung Karang Pusat. Wah, Langganan sebenarnya kami. kalau gimana sih mau ketemu Bu Yuni? Bisa janjian di situ. Nah, Sekarang makan siang Mas. Nah, biar rendang bisa berdendang. Iya. Bu, bakso atau mie ayam? Bakso, Bakso. Tetap jadi politisi atau jadi artis? politisi, Politisi. Eksekutif atau legislatif? legislatif. Legislatif. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Bu Yuni. Iya. Salah satu legislatif perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung yang juga di Komisi 4 ya Bu, Iya. yang mengurus soal kesejahteraan sosial dan yang kali ini kita ajak ngobrol soal perempuan, yang dimana perempuan itu sangat-sangat punya peran untuk sebuah kesejahteraan sosial. Pesan terakhir Bu sebagai penutup di ngobrol Dewan, pesan terakhir buat Iya. acaranya Bu. Oke, ya saya mengucapkan terima kasih kepada Ngobrol Dewan. Semoga ini tetap berlanjut dengan konten-konten yang lebih menarik. Ya, pesan saya di agenda ini bagaimana seorang perempuan bisa mengoptimalkan potensi, ya, kompetensi, kapasitas, isitas gitu ya. Dan untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk mencalonkan diri, tadi ya ada 4 yang harus ditingkatkan. Pertama kompetensi, kapasitas, jejaring, dan yang terakhir isitas. Isitas. Jadi harus mandiri dari sisi ekonomi juga gitu. Karena kendala internalnya beberapa perempuan yang mau dicalonkan tuh karena biaya politik mahal dan rata-rata perempuan tidak punya kemandirian ekonomi, akhirnya memang banyak yang menjadi kendalanya gitu untuk maju menjadi caleg lah bahasanya seperti itu. Dan tadi yang saya sudah sampaikan bagaimana jadi seorang perempuan itu berdaya, memberdayakan dan tidak mudah diperdaya. Ya, mungkin itu. Semua perempuan yang sesuai ya, jadi berdaya, memberdayakan dan jangan sampai diperdaya. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Agung. Terima kasih banyak Iya. semua teman-teman juga dari tim Ngobrol Dewan. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Dewan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.